Halo Exposer, kali ini kita bakal eksplor tempat seru dan tentunya bisa bikin adrenalin kalian naik loh. Buat kamu yang ingin ngerasain sensasi seru balapan, ada arena go-kart baru di Jakarta Selatan yang lagi hype banget nih. Go-Kart Avenue, cocok banget buat kamu yang pengen upgrade liburan jadi makin seru bareng teman atau sekedar cari hiburan di akhir pekan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Exposer, aku Aisyah Sabila yang bakal nemenin kalian buat nyobain serunya main go-kart outdoor di Go-Kart Avenue. Di sini kalian bisa ngerasain sensasi balap yang sebenarnya dengan trek yang luas, tikungan yang tajam, dan tentunya keselamatan yang terjamin loh. Kalian penasaran gak sih? Yuk explore Go-Kart Avenue bareng aku di Exposiana Expos Indonesia. Welcome to Go-Kart Avenue. Sebelum mulai seru-seruan di trek balapan, kita diarahkan untuk mengisi registrasi terlebih dahulu nih Exposer. Jangan khawatir, proses registrasinya cepat dan mudah kok. Hanya dengan mengisi formulir sebentar, kalian sudah bisa untuk meluncur dan ngerasain sensasi go-kart yang seru banget. Halo Exposer, sekarang aku mau ngajak kalian nih buat ngobrol bareng sama orang balik Go-Kart Avenue ini. Yuk kita cari tahu lebih dalam tentang arena go-kart yang lagi hit ini. Halo Kak. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Boleh perkenalan dulu? Boleh. Mungkin dari nama dan kakak ini di Go-Kart Avenue sebagai apa? Boleh. Perkenalkan, nama saya Ludit. Saya merupakan marketing dan public relations dari Go-Kart Avenue. Wah, oke. Halo Kak Ludit. Yes. Aku Aisyah. Mungkin aku pengen ngajak kakak buat ngobrol-ngobrol sedikit nih sama cari tahu tentang apa sih visi-visi dari Go-Kart Avenue Yes, ini buat para pecinta balap ya tentunya. Betul. Oke, pertanyaan pertama, mungkin dalam industri pariwisata dan olahraga yang semakin ketat, semakin tinggi minatnya itu, apa sih strategi yang diterapkan oleh Go-Kart Avenue dalam menarik pengunjung dan membangun loyalitas pelanggan? Baik, bicara tentang strategi dan loyalitas, ada beberapa yang kita usungkan. Yang pertama, kita ingin mengadakan pelatihan. Pelatihan go-kart yang diadakan di Go-Kart Avenue ini mencoba untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah tertempat yang ada di sekitar, yang dimana harapannya kita bisa menghasilkan satu ekstrakurikuler baru, yaitu ekstrakurikuler go-kart, dimana mungkin para siswa yang mempunyai potensi untuk menjadi pembalap profesional bisa dimulai dari go-kart gitu. Dan selain dari itu, kita juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas setempat, komunitas balap pada umumnya, untuk bermain bersama local race. Jadi bersama pembalap-pembalap profesional lainnya, kita mengundang untuk mengadakan kompetisi atau turnamen kecil yang diadakan di Go-Kart Avenue, seperti itu. Wah, berarti dari yang tadi kakak jelasin itu berarti Go-Kart Avenue ini udah ada hubungannya sama stakeholder dari sekolah. Betul. Gitu. Terus nah, kalau dari kakak sendiri, apa sih dampak perkembangan terhadap komunitas itu sendiri di Indonesia? Menurut saya dampaknya memberikan banyak dampak positif, karena Go-Kart Avenue menghadirkan wadah sport entertainment, tapi juga memberikan pelatihan dari awal. Jadi untuk para siswa ataupun masyarakat di luar sana yang mempunyai kapabilitas sama sekali tidak ada dalam dunia balap, kita bisa memberikan pelatihan sampai mereka mendapatkan kejuaraan. Karena banyak juga dari kami, salah satunya owner kami juga merupakan salah satu pembalap yang awalnya berkecimpung di go-kart terlebih dahulu sampai dia ada di pembalap profesional seperti itu. Oke, berarti kira-kira apa sih inspirasi dibalik terbentuknya Go-Kart Avenue ini? Ya, untuk inspirasi sebenarnya balik lagi karena tadi yang sudah saya mention bahwa owner kita merupakan salah satu pembalap profesional juga. Beliau melihat bahwa fasilitas go-kart yang representatif di Indonesia ataupun di Jakarta ini masih kurang. Beliau ingin menghadirkan satu tempat sport entertainment yang bisa meng-guide semua untuk go-kart yang ada di Jakarta, di mana go-kart ini sudah terjamin untuk safety-nya, go-kart ini sudah representatif untuk go-kart yang kita gunakan ada dari impor dari Prancis juga. Jadi untuk fasilitas yang representatif, insya Allah di Go-Kart Avenue sudah cukup gitu.
Ternyata di Go-Kart Avenue ini banyak banget fasilitas yang udah disiapkan oleh Go-Kart Avenue ini untuk menunjang seberapa berkualitasnya Go-Kart Avenue ini. Dan mungkin kakak boleh kasih tahu nih motivasi pribadi nih dari kakak sendiri untuk melihat perkembangan Go-Kart Avenue di industri. Baik, menurut saya perkembangan go-kart itu mempunyai potensi yang sangat besar. Kenapa? Karena para pembalap profesional yang ada di Sentul, mereka kebanyakan memulai dari fase pertamanya itu adalah go-kart. Di mana mereka mungkin datang untuk rental go-kart biasa, for fun, tetapi mereka ingin mendapatkan adrenalin lebih, mereka ingin fokus berlatih, kita juga memberikan wadahnya untuk berkembang, di mana para pembalap yang mempunyai potensi besar bisa menjadi pembalap profesional di kemudian hari. Jadi itu sih motivasinya, ingin menumbuh kembangkan potensi-potensi pembalap yang ada di Indonesia ataupun di Jakarta. Oke, baik. Ternyata di Go-Kart Avenue ini selain buat wadah untuk para pembalap pemula dan ini tuh untuk menciptakan pembalap-pembalap profesional lainnya dari level awal sampai level akhir. Betul. Go-Kart Avenue ini punya visi yang kuat untuk benar-benar menciptakan rumahnya pencinta balap di Jakarta ini. Betul. Oke, terima kasih banyak kalau terima kasih kembali sharing-sharing banyak ke kita. Sebelum kita turun ke arena balap, ada beberapa persiapan yang penting nih. Jangan lupa untuk memakai perlengkapan yang sudah disediakan di Go-Kart Avenue. Karena bukan cuma bikin kita tampil keren, tapi juga penting banget buat keselamatan. Gak cuma peralatan exposer. Sebelum kita mulai, petugas di sini bakal ngasih briefing penting tentang gimana cara handle go-kart yang benar dan apa aja yang harus diperhatikan selama di track. Nah, exposer, sekarang ikutin aku ke area persiapan yuk. Di sini, kalian bakal dibekali semua peralatan yang kalian butuhin untuk balapan. Mulai dari jaket, balaklava, sarung tangan, sampai helm yang nantinya disesuaikan sama ukuran kepala kalian. Kalau semua udah terpasang, waktunya kita balapan. Nah, Exposer, aku udah ada di arena lintasan nih dan siap banget buat balapan bareng teman-teman. So, pastikan keseruannya. Buat kalian yang baru mencoba untuk pertama kalinya, nggak usah khawatir. Go-Kart Avenue dirancang untuk semua kalangan dari yang rookie hingga expert. Dengan dua lintasan yang berbeda, pemula bisa berlatih dengan aman, sementara yang expert bisa mengasah kemampuan. Trek di Go-Kart Avenue ini dijamin bikin kalian ketagihan, mulai dari tikungan tajam, zigzag, sampai trek lurus yang pas banget buat ngegas kencang. Gak cuma itu, lintasan di sini sudah menggunakan aspal dengan kualitas yang baik hingga ragam layout sirkuit yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Pengelola menyiapkan lintasan sepanjang 210 meter untuk kategori rookie dengan total 12 tikungan dan 310 meter untuk expert dengan total 16 tikungan. Wah, Exposer, ternyata seru banget kan? Kalian bisa ngeliat sendiri bagaimana keseruan aku saat main di Go-Kart Avenue. Ternyata main go-kart seseru itu dan benar-benar menguji adrenalin. Dan pastinya kalian juga bisa ngerasain gimana jadi pembalap beneran meski baru pertama kali. Go-kart di sini juga sudah menggunakan Sonic Kart RT8 dari Prancis, yaitu go-kart kelas dunia yang udah punya sertifikasi internasional lo Exposer. Keren banget ya. Gak cuma buat balapan, Go-Kart Avenue juga punya konsep one-stop sportainment di mana kalian bisa nongkrong, makan-makan, sampai belajar balapan di ruang simulator. Setelah seru-seruan balapan, gak ada salahnya nih buat rehat sejenak dan nongkrong bareng teman-teman. Di sini, kalian gak cuma bisa balapan aja, tapi juga ada spot-spot cozy buat ngobrol santai sambil menikmati minuman segar. Nah, Exposer, habis balapan rasanya capek juga ya. Tapi untungnya di sini tuh ada tempat nongkrong yang nyaman banget. Dan sekarang aku lagi istirahat sambil nyeruput minuman segar. Coba kita coba.
Rasanya enak dan cocok banget sih buat recharge energi. Dan buat kalian yang suka kongko bareng teman-teman, boleh banget nih kesini. Di sini ada banyak pilihan makanan dan juga minuman yang tentunya enak-enak. Dan sambil nungguin giliran atau setelah balapan bisa banget santai-santai di sini dulu. Nama kafenya adalah 7 Hari. Cocok banget buat nongkrong, nugas, kerja, dan foto-foto cantik. Karena kafe ini berada di Rancang Sengah Skena Total biar pas banget buat anak muda. Selain varian kopinya yang enak, di sini juga menyediakan menu non kopi seperti susu dan coklat. Untuk kisaran harga ada 25 sampai 50 ribu nih exposer. Buat kopi dengan view yang gak mengecewakan ini, sayang banget sih kalau nggak cobain mampir ke sini. Nah, exposer, tadi kita udah dengerin kan penjelasan dari Kak Ludit dan juga kita udah melipir ke kafe 7 Hari. Kalian juga udah ngeliat kan gimana serunya aku dan teman-teman tadi main dan balapan di Go-Kart Avenue ini. Kalian penasaran gak sih? Untuk mendapatkan pengalaman seseru ini, kalian hanya perlu merogoh kocek 150.000 untuk dewasa dan 125.000 untuk anak-anak yang buka pada pukul 12 siang hingga 10 malam dan pukul 9 hingga 10 malam di akhir pekan. Nah, jangan lupa saksikan episode Exposiana lainnya di kanal YouTube DNK TV karena kita akan mengekspos tempat-tempat yang gak kalah seru lainnya. Nah, kalau exposer punya rekomendasi tempat-tempat menarik yang perlu kita kunjungi, boleh banget nih tulis di kolom komentar. Aku Aisyah Sabila, pamit undur diri. Exposiana, Expos Indonesia. Dadah!